Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi ilmu pengetahuan alam semester 2 untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Materi pada bab 1 sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dalam submateri sistem organ dan organisme. Bagi kalian yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, yang pertama kita bahas sistem organ. Apa sih itu organ? Sistem organ merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan dalam sistem. Organ-organ bergabung menjalankan fungsi fisiologis tertentu untuk tujuan yang sama dalam suatu sistem organ. Salah satu contoh sistem organ yang terdapat pada manusia yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan dibentuk atas kerjasama rongga hidung atau organ hidung, tenggorokan, laring, faring, trakea, dan paru-paru. Kalau kamu mengetahui organ-organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Nah, mereka ini membentuk sistem organ yang bernama sistem pencernaan. Kebayang dong kalau ada salah satu di antara organ ini yang rusak, pasti sistem pencernaan tubuh kita tidak akan berjalan dengan lancar. Adapun sistem organ yang lain adalah sistem saraf, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormon, sistem rangka, dan sistem otot. Oh iya, sama halnya seperti organ, sistem organ ini tidak hanya dimiliki oleh manusia saja loh. Seluruh makhluk hidup tingkat tinggi yang mempunyai organ-organ di tubuhnya kemungkinan besar memiliki sistem organ. Ayo, apa saja organ-organ penting yang ada di tumbuhan? Sama halnya dengan manusia, organ-organ di tumbuhan ini juga sering bekerja sama satu sama lain. Karena dalam fotosintesis membutuhkan daun sebagai wadah, serta batang yang digunakan sebagai lorong tempat menurunkan hasil-hasil fotosintesis. Itu artinya proses ini terjadi karena adanya sistem organ. Bahkan pada tumbuhan dan sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan sistem lainnya. Dalam tingkat organisasi kehidupan, sistem-sistem organ ini pada akhirnya akan membentuk organisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organisme? Organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir, berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Apa itu contoh organisme? Ya kita dong. Manusia adalah salah satu contoh dari organisme, dan makhluk-makhluk hidup lain juga merupakan organisme. Kalau kamu bingung, ini adalah beberapa ciri-ciri yang umum didapati pada banyak organisme. Yang pertama, memerlukan nutrisi atau makanan. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Yang ketujuh, beradaptasi serta terdapat susunan kimia. Yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Nah, manusia tentunya memiliki ciri-ciri tersebut bukan? Oke, kita masuk ke jenis organisme. Organisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Organisme uniseluler yaitu organisme yang terdiri dari hanya satu sel tunggal dan lebih kecil dan lebih sederhana jika dibandingkan dengan organisme multiseluler. Organisme uniseluler melaksanakan semua fungsi khusus dalam satu sel. Kehidupan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang adalah organisme uniseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu amoeba, bakteri, dan beberapa bentuk ganggang seperti diatom. Yang kedua ada organisme multiseluler. Organisme multiseluler yaitu organisme yang terdiri dari banyak sel dan jumlah lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan organisme uniseluler. Organisme multiseluler telah mengalami diferensiasi sel.
yang melakukan fungsi khusus. Sebagai contoh, sel saraf, sel darah, sel-sel otot. Semua melakukan fungsi yang berbeda. Sebagian besar kehidupan yang dapat dilihat dengan mata telanjang adalah organisme multiseluler. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi kita pada kali ini tentang sistem organ dan organisme. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai organisme akan kita pelajari pada video berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.